Pagi Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik Ibu. Saat ini Ibu akan mencek kehadiran siswa. Ketua kelas mana? Saya Ibu. Berapa yang tidak hadir hari ini? 3 Ibu. Berarti yang itu semuanya hadir ya, 20 orang yang hadir. Iya Ibu. Ibu bisa meminta satu orang untuk mengawali mengawali pelajaran kita di saat ini untuk berdoa. Teman-teman yang Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa lagi. Berdoa
kedua, mengidentifikasi unsur-unsur siklus hidrologi. 3.1.3 mengidentifikasi berbagai jenis perairan, dan 3.1.4 mendeskripsikan daerah aliran sungai. Oke. Kita tahu bersama bahwa manusia maupun makhluk hidup, memang manusia merupakan makhluk hidup, hidup-hidupnya atau hidup di bumi ini membutuhkan air yang dapat memungkinkan adanya kehidupan di atasnya. Air yang ada di bumi, baik itu dalam bentuk padat, cair maupun gas, disebut dengan hidrosfer. Yang pertama, hidrosfer. Hidrosfer ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu terbagi menjadi dua kata, yaitu hidro dan spira. Hidro yang berarti air dan spira yang berarti lapisan. Jadi hidrosfer berarti lapisan air yang mengelilingi bumi berupa sungai, danau, rawa, gletser, air tanah, hujan, samudra, dan laut. Bagian terbesar hidrosfer merupakan samudra dan laut. Oke, yang berikut kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu identifikasi unsur-unsur utama siklus hidrologi. Siklus hidrologi yaitu gerakan dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke tanah, dan dari tanah kembali ke laut. Air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daerah mulai penguapan. Siklus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu siklus kecil. Karena pemanasan matahari, terjadi penguapan air laut yang berkumpulan menjadi awan. Pada ketinggian tertentu, karena kondensasi terjadi, titik air yang berkumpul semakin lama semakin besar volumenya, kemudian jatuh berbagai hujan, selanjutnya air kembali ke laut. Jadi siklus ini merupakan siklus yang paling pendek. Dari dalam siklus ini, air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai atau permukaan air lain yang ada di bumi. Yang berikut yaitu siklus sedang. Mula terjadi penguapan air laut sehingga terbentuk awan. Awan terbawa oleh angin ke daratan dan terjadi kondensasi. Karena kondensasi akhirnya awan jatuh sebagai hujan. Sebelum kembali ke laut, air hujan tersebut masuk ke tanah. Selokan-selokan tersebut mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Yang berikut siklus panjang. Proses sama dengan siklus sedang, hanya setelah terjadi kondensasi, titik air terbawa ke tempat yang lebih tinggi sehingga menjadi kristal es.
Kristal-kristal es tersebut masih terbawa angin ke puncak gunung, kemudian jatuh sebagai salju, terjadi gletser mengalir ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Kita masuk dengan indikator yang ketiga, yaitu identifikasi berbagai jenis perairan. Jadi, jenis perairan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sungai dan yang kedua rawa dan danau. Ya, kita akan membahas yang pertama yaitu sungai. Sungai adalah aliran besar yang memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai ini juga dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama menurut sumbernya, yang kedua menurut kesinambungan alirannya, dan yang ketiga menurut struktur lapisan batuan tempat mengalirnya. Kita bahas yang pertama yaitu menurut sumbernya. Menurut sumbernya itu dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sungai gletser, yaitu sungai yang artinya berasal dari salju yang mencair. Contoh bagian hulu sungai Memberono Irian. Yang kedua sungai hujan, yaitu sungai yang mendapatkan air dari hujan. Sebagian besar sungai-sungai di Indonesia adalah sungai hujan. Yang ketiga yaitu sungai campuran, yaitu sungai gletser yang alirannya mendapat campuran air hujan. Kita akan membahas yang kedua yaitu menurut kesinambungan aliran airnya. Menurut kesinambungan aliran airnya dibagi juga menjadi 2 bagian, yaitu sungai episodik dan sungai periodik. Sungai episodik adalah sungai yang alirannya tepat mengalir sepanjang tahun, antara lain terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Irian atau Papua. Yang kedua yaitu sungai periodik adalah sungai yang hanya berair pada musim penghujan. Sungai ini banyak terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Yang berikut yaitu menurut struktur lapisan batuan tempat mengalirnya air. Menurut struktur lapisan batuan tempat mengalirnya air dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, sungai antecedent, sungai superinofset, sungai anakinal, sungai reservoir, dan sungai epirogenes. Pola aliran sungai dipengaruhi oleh struktur geologi permukaan daerah yang dilalui. Macam-macam pola aliran sebagai berikut. Yang pertama radial,
Kita akan membahas yang kedua yaitu danau dan rawa. Ada yang tahu apa itu danau? Oke, kalau tidak ada yang tahu itu saja yang menjelaskan. Danau itu cekungan atau tumbangan di permukaan bumi yang terisi air. Danau mendapatkan air dari sungai, curah hujan, mata air dan air tanah. Sedangkan pengaliran danau dapat terjadi karena penguapan perembesan ke dalam tanah dan pengalirannya. Yang kedua, rawa. Rawa merupakan tanah bawah yang sering digenangi oleh air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah dari sekitarannya. Di Indonesia, rawa terdapat di daerah aliran sungai Mahakam atau di Kalimantan, Sungai Memberomo di Irian Jaya, Sungai Komering dan Sungai Musi di Sumatera. Dari indikator 1, 2, 3 ada yang belum paham? Sudah ya paham Ibu. Oke, kalau begitu kita masuk dengan indikator yang terakhir yaitu mendeskripsikan daerah aliran sungai atau das. Daerah aliran sungai atau das merupakan wilayah tampungan air hujan yang masuk ke dalam wilayah air sungai. Batas wilayah das atau daerah aliran sungai diukur dengan cara menghubungkan titik-titik tertinggi di antara wilayah aliran sungai yang satu dengan yang lain. Di dalam das atau daerah aliran sungai ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 faktor di dalamnya. Yang pertama yaitu iklim dan jenis batuan yang dilalui sungai, dan yang kedua banyak sedikitnya air yang jatuh ke alur sungai pada waktu hujan, dan yang ketiga cepat atau lambatnya air hujan terkumpul di alur sungai bergantung pada bentuk lereng das atau daerah aliran sungai. Mungkin itu saja materi Ibu. Ada yang tidak mengerti atau ada yang perlu ditanyakan, ini mempersilakan. Oke, sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah mengerti berarti mungkin ini saja materi kita di pertemuan ini. Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu kalian pulang dan buat makalah tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Minggu depan Ibu terima tugasnya. Ya Ibu. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita di saat ini, Ibu mengundang satu. Itu pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan.